Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 97. Dari 0858 3475 dan seterusnya. Shalom Pak Eras, luar biasa kebenaran murni yang Bapak sampaikan. Benar-benar sangat memberkati, sangat logis dan bisa diterima semua umat berbagai agama. Seperti magnet, saya makin penasaran untuk lebih dalam dan makin intensif ikuti khotbah Bapak. Namun saya juga semakin takut dan frustasi karena semakin tahu banyak, saya juga dituntut banyak untuk menjalankan kebenaran murni tersebut. Mengikuti perlombaan yang disyaratkan melalui jalan sempit untuk bisa masuk sebagai anggota kerajaan surga. Berbeda dengan umat yang salah mendengar Injil, tidak dituntut banyak. Asal mereka tidak jahat, bisa masuk surga sebagai masyarakat kerajaan surga. Bagaimana bila umat yang telah mendengar kebenaran murni gagal masuk jalan sempit, namun tidak jahat? Mohon pencerahannya Pak Eras, terima kasih. Saya mengerti kalau penanya ini menjadi takut dan frustasi. Ini sebuah gejala wajar dan saya katakan ini gejala yang benar. Karena Anda mulai melihat, mulai paham syarat menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Saya beritahu, hidup kita itu singkat, tidak lebih 100 tahun. Untuk kekekalan yang tidak terbatas. Kalau Anda ingat ini, maka Anda tidak menjadi kecut, tidak menjadi kecil hati, tidak menjadi lemah, tidak bermental blok. Kalau harus masuk jalan sempit. Bagaimana kalau orang mengerti kebenaran ini lalu gagal? Kalau yang saya pahami, saudara kalau sudah mengerti seperti ini, Anda tidak mungkin mundur lagi atau sulit mundur. Segagal-gagalnya Anda bisa menjadi orang baik dan bisa menjadi anggota masyarakat. Tapi kalau orang berpikir yang penting tidak jahat, itu lebih besar kemungkinan peluang jangankan menjadi anggota keluarga kerajaan, jadi anggota masyarakat pun tidak. Ya. Oleh sebab itu jangan mundur, ya. Jangan lemah. Kesempatan ini tidak ternilai. Jadi ayo kita kuatkan hati kita memilih yang terbaik. 0812 2612 dan seterusnya. Dear Pak Eras terkasih, tahun 2014 hingga hari ini saya hampir selalu mengikuti khotbah pencerahan dari Bapak. Hingga saat ini saya menjadi semakin paham akan tujuan kehidupan ini dan sudah pasti arah langkah dan cara berpikir saya berubah drastis dari cara hidup saya yang lama standar dunia. Ya. Terima kasih Bapak Rohaniku, pengharap dan penjabaran kebenaran dan pengetahuan ini adalah harta yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia sekalipun. Pak, melalui media ini saya ingin penjelasan detail mengenai Tuhan Yesus dan Allah Bapa, karena Pak Eras dengan tegas berkata bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi sendiri. Bahkan dia adalah malaikat Yahweh. Pak, Tuhan Yesus pernah bersabda
Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Seolah-olah kenapa ayat ini diabaikan ya Pak? Kalau Tritunggal versi Pak Bambang Nor, saya masih bisa mencerna. Masa roh Allah juga pribadi sendiri Pak? Kan itu rohnya Allah sendiri, dan Tuhan Yesus adalah firman Allah atau sabda Allah. Maaf Pak, panjang Pak Eras, tapi semangat Pak. Sekali lagi terima kasih, dan suatu ketika saya ingin berjabat tangan dan berbincang-bincang dengan Bapak langsung. Amin. Salam dalam damai sejahtera. Salam dalam damai sejahtera. Ini dari Christian Solo. Terima kasih untuk pertanyaannya, tetapi saya tidak bisa menjawab dalam waktu singkat. Nanti malah saya keliru dan ditangkap keliru. Tetapi menjadi tanggung jawab dan janji saya akan berkhotbah khusus mengenai Tritunggal secara berseri. Tunggu waktunya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk pernyataannya. 0811 886 856. Salam Pak Erastus, saya bukan jemaat GSKI, tapi saya mendengar khotbah Bapak hampir setiap hari 4 tahun terakhir ini. Terima kasih Pak untuk pengajaran yang Bapak berikan yang sudah banyak merubah pola pikir saya. Walaupun sampai saat ini saya masih sering meleset. Pak, untuk kesempatan ini saya mau bertanya, siapakah Melkisedek pada Ibrani pasal 7? Ada pendeta yang mengatakan Melkisedek adalah Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan raja pada zaman Abraham. Dan pada Ibrani 7 ayat 11, mohon dijelaskan peraturan Melkisedek itu Pak. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Dari Robert. Saudara, ini juga sebenarnya menyangkut Allah Tritunggal yang nanti akan saya jelaskan secara detail. Tetapi untuk sementara waktu supaya saya bisa sedikit memberi masukan dan pencerahan, Alkitab mengatakan Melkisedek tidak berayah, tidak beribu. Jadi ini pasti bukan manusia biasa. Jadi kalau dikatakan kemungkinan dia adalah inkarnasi Yesus, atau penampakan Yesus atau epifania Yesus anak Allah sebelum berinkarnasi jadi manusia yang disamakan dengan kita, bisa saja. Tetapi itu jangan dipastikan. Sedangkan maksud bahwa Ibrani 7 ayat 11 ya, ada peraturan imam. Ya, peraturan Melkisedek itu artinya imam di kekekalan, imam Allah. Nah, Yesus adalah imam besar kita. Jadi itulah yang dimaksud dengan peraturan Melkisedek, di mana Yesus menjadi imam besar kita untuk selamanya. Puji Tuhan ya. Nanti di penjabaran Tritunggal saya akan jelaskan lebih lengkap. 0813 7134 dan seterusnya. Dari Pekanbaru, Ibu R. Salam Pak Era, saya seorang ibu, saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan seorang hambanya yang menyampaikan kebenaran yang benar-benar benar. Pak Era, saya yang dulunya bukan Kristen, saya menikah dengan suami saya yang beragama Kristen dan saya mengikuti agama suami saya. Jujur Pak, selama saya Kristen 4 tahun pada waktu itu, saya tidak bisa menerima dengan sungguh-sungguh, dan tahun-tahun berikutnya baru saya mau menerima dengan sungguh-sungguh, walaupun terkadang ada yang kurang pas dengan ajaran di gereja kami Pak. Saya mendengar khotbah Bapak pertama kali dengan suami pada waktu di channel 70 Live MNC Vision ya. Waktu tahun 2009 kalau tidak salah. Begitu pertama kali kami mendengar khotbah Bapak, hati kami langsung tertarik karena khotbah-khotbah Bapak tidak sama dengan khotbah-khotbah pendeta lain. Dan jujur Pak, khotbah-khotbah Bapak yang selalu kami ikuti di Suara Kebenaran di YouTube dari hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat
di seminar Sabtu, di ibadah raya Minggu, selalu kami ikuti dan banyak mengubah paradigma kami. Terima kasih Pak Eras yang diurapi Tuhan, semoga Bapak sehat dan tetap setia memberitakan Injil yang murni. God bless you. Pak, saya merasakan hadirat Tuhan ketika Bapak menyembah di suara kebenaran, Pak. Saya menangis merasakan hadirat dan urapan Tuhan. Hati saya bersuka cita sekali, Pak. Saya juga rindu ingin bersalaman dengan orang yang diurapi Tuhan, Pak. Ya, orang yang diurapi Tuhan seperti Pak Eras. Dan semua pertanyaan-pertanyaan yang mau saya tanyakan sudah terjawab lewat Anda bertanya, Alkitab menjawab ini. Ya, Abam, oke. Tadi pertanyaan dari Robert juga, saya bukan jemaat GSKI, saya mau mengatakan satu hal tadi lupa. Robert, Anda bukan dari GSKI, tidak menjadi masalah ya. Kita tidak boleh membuat batas sama sekali soal ini ya. Kepada Ibu R di Pekanbaru, ini membahagiakan saya dan memberikan saya motivasi yang lebih kuat untuk hidup lebih benar supaya saya bisa menjadi berkat dalam khotbah-khotbah saya dan menjadi teladan. Ya, terima kasih. 0811 8180 dan seterusnya dari Jakarta. Salam Pak Eras, saya mau bertanya terkait kondisi ekonomi yang boleh dibilang kurang baik saat ini. Dan ketika dikaitkan dengan kisah 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, yang mungkin masih ada dalam keadaan baik secara ekonomi akan dikategorikan sebagai gadis bijaksana. Tapi ada hal yang menggelitik saya. Gadis bijaksana menolak untuk berbagi pada saat itu. Apakah ini bertentangan dengan kasih? Karena itu berarti kita akan berjaga-jaga untuk persediaan atas diri kita sendiri dan tidak berbagi untuk orang lain yang pada waktu itu kekurangan. Kurang karena kesalahan sendiri ataupun kurang karena sesuatu yang di luar kendali orang tersebut. Mohon penjelasannya ya Pak. Saudara, perumpamaan mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu main message-nya, berita utamanya adalah sikap berjaga-jaga. Jadi kalau kita melihat satu perumpamaan atau membaca satu perumpamaan, ya, kita tidak boleh mengartikan suka-suka kita. Kita harus menangkap main message, berita utamanya. Ya. Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Ini bicara mengenai sikap berjaga-jaga. Maka di akhir perumpamaan itu Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi gadis yang bijaksana memiliki persediaan minyak, gadis yang bodoh tidak memiliki persediaan minyak. Ketika minta minyak, dia tidak bisa memberikan. Kenapa? Karena ketika seseorang, ini gambarannya, ketika seseorang harus menghadap Tuhan, itu tanggung jawab masing-masing pribadi dan orang lain tidak bisa ikut memikul. Jangan diartikan kalau kita punya sesuatu berdasarkan perumpamaan ini kita boleh tidak memberi. Loh, justru Tuhan mengajar kalau perlu kita memberikan nyawa kita untuk orang lain. Kalau perlu kita mati orang lain hidup. Kita harus berbagi untuk orang lain, itu mutlak. Nah, perumpamaan ini main message-nya, berita pokoknya itu mengenai sikap berjaga-jaga. Kalau Tuhan Yesus menyatakan bahwa 5 gadis bijaksana tidak bisa memberikan minyaknya kepada yang bodoh, maksudnya bahwa keselamatan itu bersifat individu, tidak bisa dibagikan, nggak cukup, nggak bisa, masalahnya nggak bisa, itu maksudnya, ya. Bukan kita tidak boleh menolong orang, harus menolong orang. Itu sikap berjaga-jaga di mana setiap individu harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oke. 0812 3380 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya ingin bertanya,
Pak, terkadang ada suatu waktu muncul perasaan dan pertanyaan dalam diri saya bahwa saya ini merasa rendah diri akan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya kadang bertanya-tanya, kok bisa ya Tuhan itu begitu baik bagi saya? Padahal saya ini bukanlah siapa-siapa. Kemampuan dalam akademis pun juga pas-pasan. Rasanya tidak layak. Tidak ada kelebihan yang terlalu istimewa. Karena di luar sana masih banyak orang Kristen yang baik, yang lebih pintar, dan kalau soal akademis mereka bisa di atas rata-rata. Ini dulu saya jawab. Saya komentari, Allah tidak tertarik dengan akademis, dengan penampilan, dengan kekayaan, dengan kecerasan IQ kita. Allah mengasihi kita karena Allah mau menyelamatkan kita. Ya, siapapun kita. Pria atau wanita, kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau tidak masalah. Yang penting memiliki kerendahan hati untuk menyambut Yesus, dalam arti mau belajar mengenakan hidupnya dalam hidup kita. Itu yang penting, itu yang inti. Ya. Mengapa Allah begitu mengasihi? Ya, karena kita ciptaan Allah. Yakobus 4 ayat 5 mengatakan, ya, bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Roh yang ditempatkan dalam diri kita itu rohnya Allah. Dan itu diingini dengan cemburu. Artinya Allah berhak memiliki roh kita. Supaya roh kita itu kembali kepada Allah dan diberi tubuh kebangkitan. Supaya kita bersama dengan Dia di kekekalan. Nah, karenanya Dia mengasihi kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Dalam tanda kutip bagian dari dirinya. Nah, ini pengalaman saya pribadi, Pak, tentang teman-teman dan orang-orang yang saya kenal. Banyak di antara mereka yang tidak terlalu suka dengan pengajaran Bapak. Bahkan di antaranya mengatakan Bapak sesat. Sedih saya, Pak, kalau diingat-ingat. Saya merasa marah dalam hati. Kadang air mata saya menetes dengan sendirinya. Seharusnya kalau mau dibilang, mereka harusnya bisa lebih baik dalam hal memahami dengan akal dan pikiran mereka. Dan bisa memakai logika berpikir mereka untuk bisa memahami pengajaran-pengajaran ini. Bukannya langsung menjudge orang lain sesat. Dan setiap kali saya mengatakan hal ini, sekilas saya terlintas sebuah ayat Alkitab dalam Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil di sini, saudaraku, dalam teks aslinya nepios. Artinya orang yang tidak berdaya, anak di bawah 7 tahun. Ya. Orang yang polos, yang tulus, yang mau diajar, orang yang mau dididik, orang yang mau diatur. Apa maksud ayat ini, Pak? Apakah ada hubungannya dengan yang saya sampaikan sebelumnya? Ada. Anda boleh rendah hati tapi jangan rendah diri. Jangan mempertimbangkan kekayaan akademisi itu menjadi nilai lebih di mata Allah. Allah tidak tertarik sama sekali. Allah tertarik dengan hati yang lembut, hati yang rendah, hati yang mau dididik seperti Anda punya hati ini. Saya hanya sedih dan sangat disayangkan jika orang-orang seperti mereka yang bisa sangat efektif dipakai Tuhan dengan talenta mereka, namun tidak mencintai suara kebenaran yang Bapak ajarkan. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Kepada penanya ya NN ini, jadi kita dikatai sesat itu malah membuat kita lebih berhati-hati. Kita periksa diri kita benar-benar sesat tidak. Kita membawanya kepada Tuhan, mohon pencerahan dan pimpinan Tuhan. Jangan-jangan kita sesat benar. Ya. Dan kalau kita sesat, kita minta petunjuk Tuhan supaya kita kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau kita tidak sesat, kita makin memantapkan jalan kita. Saya bukan hanya percaya, saya tahu saya tidak sesat. Yang pertama, saya berubah. Lingkungan saya boleh ditanya, berubah enggak? Orang yang mendengar khotbah saya berubah tidak. Itu saja. Tambah lebih kudus, tambah lebih suci, tidak mencintai dunia,
fokus langit baru, bumi baru, mempersembahkan hidup tanpa batas untuk Tuhan. Oke, 0852 1121 dan seterusnya. Ini panjang sekali, tapi nanti akan saya baca, ya. Saya beri jawaban per paragraf mungkin ya. Salam Pak Era, selama ini saya sering menuliskan ucapan terima kasih kepada Bapak di kolom komentar YouTube Truth ID. Tapi Bapak pasti tidak membacanya. Sekarang saya senang karena melalui acara ini saya punya kesempatan mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menyelamatkan kami dari banyak pengajaran yang tidak membuat kami bertumbuh, malah cenderung menyesatkan dan membinasakan kami. Saya sudah berpetualang ke banyak denominasi dan sering berakhir dengan kekecewaan dengan ajarannya, sehingga sering kami ke gereja hanya sebagai kewajiban saja, karena merasa sebagai orang Kristen harus ke gereja. Atau kalau sudah bosan maka kami absen karena takut malah dosa. Jadi kalau malah dosa, kalau jadi kesal saat dengar khotbah di gereja. Jadi daripada berbuat dosa, kesal, lebih baik tidak ke gereja. Nah ini dari 0852 1121 5 dan seterusnya. Pernyataan seperti ini membuat saya lebih tersandera. Ya. Saya tidak boleh membuat saudara kecewa, saya tidak boleh salah membuat saudara tersandung. Ya, ini berat, tapi terima kasih. Seseorang bercerita bahwa di sekolah teologia, dia diwajibkan membuat ringkasan khotbah Bapak. Hal itu membuat saya penasaran sehingga ketika ke toko buku rohani, saya membeli sekeping CD Bapak yang berjudul Covenant. Selama 30 tahun menjadi Kristen, itulah pertama kali saya menangis saat mendengar khotbah karena Bapak menemplak hati saya. Pada saat keluarga kami mulai rutin ke Rehoboth, maka perubahan yang saya rasakan adalah saya dan suami menjadi lebih jarang bertengkar. Tapi itu juga setelah mendengar khotbah Bapak bertahun-tahun. Suami saya kalau dengar khotbah Bapak di gereja suka merem-merem gitu. Pak, soalnya dia bilang Bapak khotbahnya sama terus setiap minggu. Maaf ya Pak. Tapi karena setiap minggu diajar firman dari Bapak, ternyata itu berdampak baik dalam hubungan kami. Pertanyaan saya adalah, untuk hal sederhana seperti menjadi lebih jarang bertengkar saja di diri kami, butuh waktu yang lama. Dan itu pun masih suka kebobolan, apalagi untuk menghayati kekekalan. Saya kadang merasa bahwa yang dibutuhkan bukan hanya mendengar khotbah, tapi perlu wahyu dari Tuhan tentang hal itu. Karena kalaupun saya mengerti yang Bapak sampaikan dan itu sudah ada di otak saya, namun saya sadar saya belum menghayatinya. Saya setuju pernyataan Bapak bahwa kalau orang sudah menghayati kekekalan, maka akan mencintai Tuhan dan mengorbankan segala sesuatu tanpa batas. Sedangkan saya belum bisa demikian. Bagaimana Pak supaya bisa mendapat wahyu itu? Saya sering mengucapkan doa seperti yang tertulis di Efesus 1 ayat 17-18. Tapi tetap saja saya merasa belum juga mendapat wahyu itu. Apa yang harus saya lakukan? Ya, wahyu maksud saya Efesus 1 17-18 ya. Bunyinya begini ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Kepada penanya ini kepada penanya ini, bukan tidak mungkin Anda sudah menerima wahyu itu tapi Anda tidak sadari. Wahyu itu bukan sesuatu yang harus spektakuler, tetapi suara-suara lembut dan halus di hati kita yang membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang benar dan baik. Seperti tidak berantem lagi dengan suami dan masih banyak lagi, mengalah, menahan perkataan, dan seterusnya.
Wahyu apa sih yang Anda harapkan? Jalani saja. Kalau kita tidak menerima wahyu-wahyu yang istimewa dari Allah, dari Tuhan, Tuhan memandang Anda belum membutuhkannya. Jalani saja, ya. Oke. Pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana tahu sudah mengalami Tuhan atau belum? Tadinya saya pikir paling tidak saya pernah mengalami hal supranatural. Seperti saat pertama kali berbicara bahasa roh, resting atau mengalami lawatan Tuhan saat berdoa. Doa pribadi. Tapi karena Bapak bicara tentang Allah yang lain dan Allah fantasi, saya jadi meragukan apakah saya sudah mengalami Tuhan yang benar. Mohon penjelasan Bapak. Justru jangan menuntut pengalaman-pengalaman spektakuler. Kalau Tuhan memberi, puji Tuhan. Kalau tidak, tidak perlu. Karena Tuhan pasti memandang itu tidak Anda perlukan kalau tidak ada pengalaman spektakuler. Tetapi yang penting adalah Anda harus belajar untuk mengerti firman, berdoa dengan benar. Ya, punya jam doa, maksud saya ikuti khotbah saya di YouTube. Pengalaman hidup setiap hari itu merupakan manuver Allah, kehadiran Allah yang akan dibuktikan dengan perubahan karakter atau perubahan moral kita. Itu maksudnya. Ya. Hal yang ketiga adalah soal doa pribadi. Bagi saya perjuangan terberat yang saya gumuli bertahun-tahun adalah memelihara konsistensi doa pribadi. Saya hanya sanggup 1 minggu tanpa bolong. Setelah itu pasti bolong, dan setelah bolong maka hancur berantakan. Butuh waktu dan tekad lagi untuk memulai kembali semuanya. Bapak pasti bilang harus punya tekad yang kuat. Tapi bagi saya itu bukan jawaban, Pak. Karena perjuangan saya adalah bagaimana caranya membuat tekad yang kuat itu. Karena saya merasa bahwa secara gen, saya seorang yang santai dan sangat tidak ambisius. Anda boleh tidak ambisius, Anda boleh santai untuk segala hal, untuk semuanya, kecuali satu, mencari Tuhan. Anda bisa mati setiap saat, dan ketika mati Anda harus menghadap pengadilan Allah. Kira-kira Anda sekarang ini berkeadaan berkenan atau belum? Saya saja takut, maka saya sediakan waktu untuk memeriksa diri, mengoreksi diri, kalau ada kesalahan yang saya lakukan. Akhirnya berdoa tidak menjadi kewajiban, jadi kebutuhan. Nah, bagaimana supaya kita punya tekad? Dengarkan terus kebenaran firman itu. Nanti Anda punya perasaan krisis, sense of crisis terhadap kekekalan, sense of crisis terhadap kehidupan dunia yang tidak ideal ini, sense of crisis terhadap keadaan orang lain yang membutuhkan pertolongan, sense of crisis terhadap karakter kita yang masih buruk. Dan itu yang mendorong kita duduk diam di kaki Tuhan. Amin. Satu lagi, Pak, karena temperamen saya yang santai dan tidak ambisius itu, saya bukan seorang yang senang memerintah. Saya lebih senang jadi pengikut, sehingga tawaran menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang akan memerintah bersama Tuhan kok kurang menarik. Ya, buat saya. Bagaimana, Pak? Oh ya, tadi saya katakan Anda belum memiliki pemahaman yang lengkap tentang kebenaran. 70 tahun dibanding kekekalan tidak ada artinya. Pakai pikiran, pakai akal, renungkan itu. Maka saran saya ikuti terus khotbah saya sampai Anda bisa berubah paradigma saudara lebih signifikan. Ya. Supaya Anda boleh santai untuk segala hal. Tapi untuk mencari Allah tidak santai. Terima kasih ya Pak atas jawaban-jawabannya. Sejujurnya hanya Bapak saja pendeta yang saya doakan dengan setulus hati saya. Supaya panjang umur dan selalu diberi kesehatan. Anda ini lucu. Anda tahu saya ketawa, nih orang di sekitar saya juga ketawa mendengar tulisan ini. Tapi Anda ini orang tulus, polos. Terima kasih ya Pak atas jawaban-jawabannya. Sejujurnya hanya Bapak saja pendeta yang saya doakan dengan setulus hati. Dengan setulus hati saya supaya panjang umur dan selalu diberi kesehatan. Amin. Kalau pendeta lain meninggal mungkin Anda nggak nangis ya. Kalau saya meninggal ada nangis. Terima kasih untuk kasih dan perhatiannya. Nanti ketemu saya ya, kasih tahu ya. Saya akan ingat terus.
Pak, saya orang yang mendoakan Bapak. Satu-satunya pendeta yang saya doakan. Saya akan ingat tulisan Anda ini. Di sini NN dan memang maksudnya nggak ada nama di sini ya. Oke. Waduh, panjang-panjang ini. 0822 8813 35 dan seterusnya. Salam Bapak Rohaniku, saya tinggal di dalam perusahaan dan sudah 17 tahun dan kebetulan orang tua saya pendeta di dalam suatu perusahaan swasta. Pendeta di dalam suatu perusahaan swasta. Saya anak pertama dari 6 bersaudara dan dari kecil saya memiliki hidup yang tragis dan pahit karena apa dulu saya selalu ditumpangkan orang tua saya sama orang lain karena faktor keadaan dan ekonomi. Waktu terus berjalan hingga saat saya masuk sekolah SMA, SMK, dan kebetulan saat itu saya sudah tinggal dengan orang tua. Ketika saya melihat kehidupan orang tua saya sebagai hamba Tuhan yang serba kekurangan, saya selalu berpikir kalau saya tidak akan mau jadi pendeta. Akibatnya karena saya melihat perjuangan orang tua saya memperjuangkan kami semua. Singkat cerita Pak, saat dimana kalau saya selalu mengatakan hal kejadian itu, saya selalu menangis. Dimana ketika saya sedang praktek kejuruan di kota Pekanbaru dan saya tinggal di salah satu rumah hamba Tuhan yang tidak lain adalah pembina bapak saya sebagai hamba Tuhan. Saat itu hari Minggu kami masuk ibadah jam 10. Saat itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa di mana roh penolakan yang ada pada diri saya untuk tidak akan mau kalau jadi pendeta. Tapi justru semakin saya menolak, saya semakin meraung dan menangis histeris. Dan yang ada dalam pandangan saya saat itu hanya 2. Wujud di mana Yesus tersalib, menebus dosa, dan orang tua saya. Jujur, Pak, saya dengan hati yang hancur mengatakan saat itu juga, Bapak pakailah aku dan ampuni semua kesalahanku. Sehingga mulai saat itu bertahan. Sehingga mulai saat itu perlahan ya, kebencian itu hilang dalam benak saya. Kemudian saya berniat untuk sekolah Alkitab supaya saya punya bekal dalam melayani. Tetapi semua di luar rencana karena saya anak sulung dan masih banyak adik saya yang mau sekolah, maka niat yang awalnya untuk sekolah saya kubur dalam demi adik-adik saya. Dan pada tahun 2012, setelah saya tamat sekolah, saya melamar kerja di perusahaan tempat saya tinggal untuk membantu orang tua mencukupi biaya hidup, dan waktu terus berjalan sambil saya bekerja, saya juga membantu pelayanan orang tua saya. Namun ternyata Tuhan ingin saya untuk lebih bersemangat lagi. Tiba-tiba orang tua saya mendapatkan satu pelayanan di mana pelayanan yang tidak semua orang mau melayaninya kalau hanya mengandalkan pikiran. Lanjut cerita, orang tua saya pindah melayani di daerah Jambi. Dan Jambinya pun dari kota 6 jam masuk ke dalam hutan. Sehingga siap atau tidak siap saya harus bisa melanjutkan estafet bapak saya di dalam pelayanan. Tapi sebelumnya saya berpikir bagaimana ini nantinya sedangkan saya tidak ada pengetahuan teologi. Tapi bapak di sini Bapak di sini saya rasakan kasihnya. Setiap saya berdiri di mimbar, saya hanya katakan Tuhan, aku tidak punya apa-apa dan ini adalah umatnya punya anu. Waktu terus berlalu, ternyata beberapa saat ketika pelayanan yang saya pegang, di mana saya menggantikan posisi Bapak. Kalau Bapak tidak ada karena di Jambi banyak jemaat goyah dan mundur dari pelayanan. Dan yang paling mengerikan adalah wakil bapak saya yang dipercayakan yang pertama-tama keluar. Sehingga saya sebagai anak hamba Tuhan down dan akhirnya banyak orang tua rohani saya yang memberikan saya semangat. Di pertengahan 2017 saya diusulkan agar mencalonkan sebagai pejabat supaya pelayanan itu semakin kokoh kalau ada pendeta, berhubung saya juga tinggal di perusahaan. Kembali saya berpikir, saya sampai hari ini Pak hanya berharapkan pimpinan Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan. Jujur Pak, saya boleh menyampaikan ini sama Bapak karena saya melihat apa yang menjadi kerinduan Bapak itulah juga kerinduan saya, yaitu supaya kita nanti boleh masuk LP3. Pak,
Setiap sebelum saya khotbah, saya selalu mendengarkan khotbah pendeta khusus, pendeta terkhusus khotbah Bapak. Dan apa yang Bapak sampaikan itu jugalah yang saya sampaikan dan sesuai pimpinan Tuhan. Mengingat dunia ini semakin jahat. Jujur Pak, setiap kali saya menyanyikan lagu-lagu rohani Bapak, Pak Eras, saya pengen banget pulang ke rumah Bapak. Pak, saya minta sama Bapak, tolong doakan saya Pak, agar saya tetap kuat dalam melayani Tuhan. Dan kalaupun di usia lajang, saat ini usia saya 29 tahun, jujur Pak, saya masih tetap pengen bimbingan agar yang saya sampaikan kepada jemaat adalah betul kebenaran firman. Oke. Kalau begitu, nama ini nanti akan dihubungi oleh staf saya. Apa yang bisa kami bantu ya, saudara ini. Sengaja saya panjang, biasanya saya tidak mau membacanya, tapi yang ini saya baca. Dan saya tersentuh juga, saudara. Ya. Nah ini loh Bapak Ibu, banyak hamba Tuhan di daerah tuh kayak begini, saudara. Sulit begini. Ya benar saudaraku. Jadi kalau masa COVID kami berusaha bisa membantu hamba-hamba Tuhan di daerah selama 5 bulan. Ya. 5 bulan itu dari bulan apa ya? April, Mei, Juni, Juli, Agustus. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya 5 bulan. Padahal kami sendiri juga tidak berlimpah. Karena begini nih loh, saya tahu sekali saudara. Ya. Jadi betapa menyedihkan ya. Kalau ada orang hidupnya lebih cukup tapi tidak memikirkan pekerjaan Tuhan. Ya. Saya ini gerejanya itu kontrak, saudara, sewa. Memang hampir 10 hektar untuk kampus, untuk ruang pertemuan, ya. Yang bisa nampung mungkin 3.500 sampai 4.000. Karena jemaat yang datang memang jumlahnya 3.000 lebih. Kalau dengan sekolah minggu remaja, waduh bisa 4.000, 5.000, saudara. Dalam satu kali pertemuan. Tapi saya tidak ada punya gereja, gedung sebesar ini, tidak punya. Tapi tidak masalah, saya lebih memikirkan pekerjaan Tuhan di daerah. Dan ini bukan promosi. Nanti kita di pengadilan Tuhan akan melihat siapa yang benar, siapa yang tidak benar, siapa yang mencuri uang Tuhan, siapa yang tidak mencuri uang Tuhan, siapa yang sesat, siapa yang tidak sesat. Ya doa kami untuk saudara ini, Tuhan beri kekuatan dan kami akan menghubunginya. 0821 1287 7 sekian. Wanita usia 40 tahun. Salam Pak Era, saya pendengar setia Truth ID. Baru sekitar 2 tahun terakhir ini. Saya wanita umur 40 tahun dengan 2 anak perempuan yang akan remaja. Suami saya baru meninggal di awal bulan Juni 2020. Saya sangat kehilangan suami yang baik dan papi bagi anak-anak yang begitu mengasihi, yang begitu dikasihi. Sejak saat itu saya menghabiskan waktu saya dengan memutar ulang khotbah-khotbah Bapak, terlebih tentang pelajaran surga. Karena saya ingin tahu di mana suami saya berada sekarang. Sejak suami sakit, dia juga rajin mendengar suara kebenaran, mengikuti doa dan kebaktian dengan disiplin. Tapi akhirnya kelemahan tubuhnya membuat dia tidak mampu bertahan lagi, dan akhirnya kata terakhir yang diucapkan adalah, "Aku mau pulang." Saya pikir pulang ke rumah kita, tapi Tuhan membawanya pergi. Pertanyaan saya, apakah suami saya ada di Firdaus saat ini? Kalau membaca kesaksian ini, naluri saja ya, saya bukan Tuhan ya. Tapi saya memiliki feeling dia di Firdaus. Kalau sampai bisa berkata saya mau pulang, itu nggak main-main. Jadi tolong jangan ragukan. Ya. Suami ibu sudah ada di Firdaus yang nyaman. Saya juga tidak sabar mau ikut pulang Pak Eras. Nanti dulu, Anda punya anak masih kecil. Jangan gitu, itu egois ya. Kadang saya kalau sedih jadi malas melakukan apapun, apalagi berpikir kerja mencari uang. Saya tidak mau menyimpan uang lagi. Saya tidak sabar menanti Tuhan menjemput saya dan anak-anak. Apa yang harus saya lakukan Pak? Kerja keras, hemat. Jika ada uang bisa disimpan, disimpan. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan mendadak, bisa. Terus minta pimpinan Tuhan. Terima kasih buat semua firman Tuhan yang Pak Eras bagikan
benar-benar membuat saya mendapat kekuatan untuk melanjutkan hidup saya. Saya sangat merindukan surga. Kiranya Tuhan terus menuntun Pak Eras, ya, dan tetap diberi kekuatan sampai selesai semua dan sampai waktu Tuhan tiba. Aduh, Ibu bikin saya jadi sedih aja. Saya membaca begini, air mata saya juga sudah mendesak mau keluar. Ya, Bu, tolong ya, jangan lemah ya. Nanti konselor wanita kami bisa menghubungi Ibu ya, memberi kekuatan ya. Ibu jangan lemah, kuat ya. Oke, saudara, saya kira cukup di episode 97 ini. Sampai bertemu di episode ke-98, Tuhan memberkati.